Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ridwan. Kali ini kita akan membahas tentang mortalitas kematian bayi. Secara definisi, menurut WHO, kematian sebagai suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Kematian hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup, atau keadaan mati selalu didahului dengan keadaan hidup. Oleh karena itu, harus dibedakan antara lahir hidup live birth dan lahir mati fetal birth. Definisi lahir hidup dan lahir mati. Lahir hidup merupakan peristiwa keluarnya hasil konsepsi dari rahim seorang ibu secara lengkap tanpa memandang lamanya kehamilan terjadi. Hasil konsepsi bernapas dan mempunyai tanda-tanda hidup lainnya seperti denyut jantung, denyut tali pusat atau gerakan-gerakan otot tanpa memandang apakah tali pusat sudah dipotong atau belum. Sedangkan lahir mati, peristiwa menghilangnya tanda-tanda hidup lainnya dari hasil konsepsi sebelum hasil konsepsi tersebut dikeluarkan dari rahim ibunya. Lahir mati, stillbirth late fetal death, yaitu kematian yang terjadi pada janin yang berusia 20-28 minggu. Aborsi yaitu kematian janin yang terjadi pada awal kehamilan kurang dari 20 minggu. Kematian dan faktor sosial ekonomi. Pengetahuan tentang kesehatan gizi dan kesehatan lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai dan kemiskinan merupakan faktor individu dan keluarga mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat. Tingginya kematian ibu merupakan cerminan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan. Urgensi pengukuran mortalitas. 1. Mengetahui tingkat kematian dan kecenderungan tren. 2. Mengidentifikasi pola dan tren penyebab kematian untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kematian secara keseluruhan pada kematian menurut umur atau antar populasi. 3. Membandingkan tingkat kematian antar populasi yang berbeda atau antar daerah. 4. Mengetahui faktor-faktor sosial, ekonomi, perilaku, dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat dan tren kematian. Tahapan transisi angka kematian bayi. 1. Shock rock, IMR lebih dari 100. Penyebab kematian masih didominasi oleh penyakit menular. 2. Intermediate rock, 30 kurang dari IMR kurang dari sama dengan 100. Penyebab kematian merupakan gabungan dari penyakit menular dan penyakit tidak menular. 3. Hard rock, IMR kurang dari sama dengan 30. Penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular. Profil Kesehatan Kabupaten Bantul. Profil Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2019 ini menggambarkan situasi derajat kesehatan masyarakat, angka kematian bayi, upaya kesehatan, pelayanan kesehatan, akses dan mutu pelayanan kesehatan, perilaku hidup masyarakat, keadaan lingkungan, sumber daya kesehatan, sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan di Kabupaten Bantul tahun 2019. Semua informasi yang terangkum dalam dokumen profil kesehatan dipergunakan dalam rangka proses perencanaan, pemantauan, dan mengevaluasi pencapaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019, serta
pembinaan dan pengawasan program di bidang kesehatan. Sistematika Profil Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2019. Angka kematian bayi. Angka kematian bayi tahun 2018 sebesar 8,27 berbanding 1000 kelahiran hidup. Turun jika dibandingkan tahun 2017 sebanyak 8,74 berbanding 1000 kelahiran hidup. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Bantul dari tahun 2014 sampai dengan 2018 disajikan pada grafik 4 berikut ini. Kasus dan penyebab kematian bayi. Kasus kematian bayi di Kabupaten Bantul tahun 2018 sejumlah 107 kasus dan terjadi hampir di semua wilayah kecamatan di Kabupaten Bantul. Kecamatan dengan kematian bayi tertinggi yaitu di wilayah Puskesmas Bangun Tapan 1 sebanyak 11 kasus. Penyebab kematian bayi terbesar adalah karena aspiksia sebanyak 32 kasus, sedangkan kematian karena BBLR sejumlah 31 kasus, seperti tampak pada grafik di bawah ini. Sekian dari pembahasan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih.